Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Salanina Safitri dengan NIM belakang 081. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia. Untuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan jaminan produk halal. Jaminan produk halal diwujudkan pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan LPPOM MUI pada 6 Januari 1989 yang bertugas memeriksa dan memberikan sertifikasi halal. Selanjutnya yaitu perjalanan gaya hidup dan isu halal di Indonesia. Pada tahun 1988, penelitian kandungan babi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tri Susanto, di mana dalam penelitian tersebut ditemukan produk yang mengandung gelatin dan diduga mengandung lemak babi dalam makanan dan minuman. Lalu pada tahun 1989, pada tanggal 6 Januari, didirikan lembaga sertifikasi halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik atau LPPOM MUI. Lalu masih pada tahun yang sama, pada awalnya uji kehalalan produk masih bersifat sukarela sehingga masih ada perusahaan yang tidak melakukan uji kehalalan produknya. Lalu pada tahun 2001 terdapat kasus mengenai kehalalan di Indonesia di mana pada akhir Desember ditemukan dan diumumkan oleh MUI bahwa perusahaan penyedap rasa yang salah satu produknya diisukan mengandung turunan lemak babi. Lalu pada tahun 2014 pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi jaminan produk halal atau JPH melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa seluruh produk barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikasi halal. Lalu pada tahun 2019, pada 17 Oktober 2019, UU Jaminan Produk Halal efektif diberlakukan yang mengikat seluruh masyarakat, khususnya pelaku dalam industri halal Indonesia. Selanjutnya yaitu metodologi. Penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia dilakukan melalui berbagai tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi identifikasi, benchmarking, penyusunan strategi, dan finalisasi. Secara rinci, tahapan penyusunan adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi. Pada tahap pertama, penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia dilakukan identifikasi masalah. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan mengetahui potensi pengembangan industri halal di Indonesia, mengetahui preferensi dan awareness masyarakat Indonesia terhadap industri halal. Identifikasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut, yaitu studi literatur, FGD atau Focus Group Discussion, survei preferensi konsumen, dan analisa data perdagangan ekspor dan impor. Kedua yaitu benchmarking. Kegiatan benchmarking dilakukan di 3 negara yaitu Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Secara khusus, benchmarking bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pengembangan industri halal, penerapan halal value chain, proses sertifikasi halal, serta peran R&D dalam pengembangan produk halal di negara tersebut. Yang ketiga yaitu penyusunan strategi. Penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal melalui beberapa tahapan, diantaranya menyusun kerangka ekosistem industri halal Indonesia yang terdiri atas unsur supply, demand, enabler, analisis gap antara supply dan demand, menetapkan strategi nasional pengembangan industri halal. Lalu yang terakhir yaitu finalisasi. Tahapan akhir penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal pada tahap ini dilakukan review dan evaluasi ulang sehingga diharapkan dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan lancar dan berhasil. Selanjutnya yaitu terdapat ekosistem industri halal Indonesia. Ekosistem industri halal dikembangkan sebagai salah satu langkah strategis yang tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI 2019-2024. Pengembangan ekosistem industri halal ini bertujuan untuk mendukung akselerasi pengembangan industri halal. Di sisi pasokan atau supply, keberadaan sektor industri halal telah menyediakan berbagai produk halal yang dapat dikonsumsi masyarakat. Kemampuan dalam menyediakan berbagai produk halal tersebut sangat tergantung pada kualitas dan kontribusi dari ketersediaan SDM yang baik,
infrastruktur yang menjamin proses produksi, distribusi yang lancar, serta dukungan untuk pengembangan riset produk halal Indonesia. Sedangkan dari sisi permintaan atau demand, keberadaan industri halal yang didukung oleh sejumlah penduduk muslim terbesar menjadikan Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi pengembangan industri halal. Di sisi lain, berkembangnya industri halal nasional dapat menjadi alat proteksi bagi masyarakat muslim terhadap resiko mengonsumsi produk yang tidak halal. Lalu selanjutnya ada identifikasi tantangan. Berikut adalah gambaran preferensi dari konsumen pada setiap sektornya. Yang pertama yaitu preferensi konsumen dan dalam memilih makanan dan minuman. Yang kedua yaitu preferensi konsumen dalam pemilihan tempat tujuan wisata. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen dalam pemilihan produk fashion. Lalu selanjutnya yaitu preferensi konsumen dalam pemilihan media dan rekreasi. Lalu yang terakhir yaitu preferensi konsumen dalam pemilihan farmasi dan kosmetika halal. Yang terakhir yaitu strategi nasional pengembangan industri halal di Indonesia. Berikut merupakan beberapa strategi nasional dalam pengembangan industri halal Indonesia. Yang pertama yaitu Global Halal Hub Development Strategy, yang kedua yaitu Research and Regulation, yang ketiga yaitu Industrialization Strategy, yang keempat yaitu Halal Preference Strategy, dan yang terakhir yaitu Small Medium Enterprise atau SME Development Strategy. Sekian pemaparan mengenai strategi nasional pengembangan industri halal di Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.